Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian sehat semua beserta keluarga. Jangan lupa untuk tetap membiasakan protokol kesehatan. Selalu mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak dalam kalian bersosialisasi. Pada pertemuan kali ini kita sudah sampai pada kompetensi dasar ke-6, yaitu memahami hukum-hukum dasar dan persamaan kimia. Diharapkan setelah kalian mempelajari dan memahami hukum-hukum dasar serta persamaan kimia, kalian bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hukum-hukum dasar dan persamaan kimia. Hukum dasar kimia adalah teori yang merumuskan fakta-fakta empiris dari berbagai observasi dan eksperimen kimia yang berulang-ulang menggunakan metode ilmiah. Hukum-hukum dasar kimia penting untuk dipahami sebelum mempelajari aspek kuantitatif dan kualitatif ilmu kimia. Aspek kuantitatif meliputi keterkaitan jumlah zat-zat yang terlibat dalam reaksi kimia, sedangkan aspek kualitatifnya meliputi penentuan zat tersebut. Beberapa hukum dasar kimia. Yang pertama adalah hukum kekekalan massa atau dikenal dengan hukum Lavoisier. Dalam reaksi kimia, atom-atom tidak dimusnahkan, tidak diciptakan, ataupun diubah menjadi atom lain, namun hanya mengalami perubahan susunan menjadi partikel zat yang berbeda. 2HGO terurai menjadi 2Hg plus O2. Pada eksperimen di atas, reaksi pemanasan 572,4 gram merkuri HGO menghasilkan 530 gram logam merkuri Hg dan 42,4 gram gas oksigen O2. Terlihat bahwa total massa zat sebelum reaksi sejumlah 572,4 gram sama dengan total massa zat setelah reaksi sejumlah 530 gram ditambah 42,4 gram. Hukum yang kedua adalah hukum perbandingan tetap atau dikenal dengan hukum Proust. Pada tahun 1799, Joseph Louis Proust menemukan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Suatu senyawa yang sama, meskipun dihasilkan dari reaksi kimia yang berbeda, juga akan memiliki komposisi unsur yang sama. Satu misal, pada eksperimen reaksi gas hidrogen H2 dengan gas oksigen O2 membentuk senyawa air H2O, diperoleh bahwa perbandingan massa hidrogen dengan massa oksigen yang bereaksi selalu tetap, yaitu 1:8. Dalam reaksi kimia, H2 ditambah setengah O2 menjadi H2O. Misal, massa hidrogen yang direaksikan 1 gram
Massa oksigen yang direaksikan 8 gram, massa air yang terbentuk 9 gram. Massa bereaksi yang tersisa tidak ada, sedangkan perbandingan massa H2 dan massa O2 yang bereaksi adalah 1:8. Misalnya kita ubah jumlah zatnya. 1 gram massa oksigen yang direaksikan dengan 9 gram massa oksigen. Massa air yang terbentuk adalah 9 gram. Sedangkan 1 gram oksigen tersisa, perbandingan massa H2 dan massa oksigen adalah 1:8. Demikian seterusnya, sehingga setiap reaksi pembentukan air yang melibatkan gas hidrogen dan oksigen akan selalu terjadi dengan perbandingan massa 1:8. Hukum yang ketiga adalah hukum kelipatan perbandingan atau hukum Dalton. Menyatakan bila dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa, dan jika massa salah satu unsur tersebut dalam senyawa-senyawa tersebut adalah sama, maka perbandingan massa unsur yang lain dalam senyawa-senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Sebagai contoh, unsur belerang dan unsur oksigen dalam membentuk dua jenis senyawa, komposisi senyawa satu adalah 50% belerang dan 50% oksigen. Komposisi senyawa 2 adalah 40% belerang dan 60% oksigen. Sehingga dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa perbandingan massa belerang dan massa oksigen pada pembentukan senyawa pertama adalah 1:1. Berikutnya pada senyawa 2, pembentukan adalah 1:1,5. Hukum yang keempat adalah hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac. Berdasarkan hasil eksperimen terhadap berbagai reaksi kimia dari gas-gas, Joseph Louis Gay-Lussac menyimpulkan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Ia menemukan bahwa jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama, untuk setiap 2 satuan volume gas hidrogen yang bereaksi dengan 1 satuan volume gas oksigen akan menghasilkan 2 satuan volume uap air. Hasil ini menunjukkan bahwa perbandingan volume gas hidrogen, oksigen, dan uap air adalah 2:1:2 yang merupakan bilangan bulat dan sederhana. Namun hukum perbandingan volume tersebut hanya berlaku untuk reaksi-reaksi dalam wujud gas saja. Dan yang kelima adalah hipotesis Avogadro atau hukum Avogadro, menyatakan pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas yang volumenya sama akan mengandung jumlah molekul yang sama pula. Perbandingan volume gas-gas akan sama dengan perbandingan jumlah molekul gas-gas tersebut. Dengan kata lain, nilai perbandingan volume gas-gas yang terlibat dalam reaksi kimia sama dengan koefisien reaksi masing-masing gas dalam persamaan reaksi. Untuk lebih jelasnya, perhatikan ilustrasi berikut. Misalnya, reaksi pembentukan air yaitu 2H2 direaksikan dengan O2 membentuk atau menghasilkan molekul air 2H2O. Ilustrasi ini menyatakan bahwa
perbandingan volume gas H2O2 dan H2O adalah 2 dibanding 1 dibanding 2. Demikian beberapa hukum dasar kimia yang akan kita gunakan dalam mempelajari persamaan reaksi kimia. Seterusnya akan kita teruskan dengan persamaan reaksi atau persamaan kimia. Secara umum, persamaan reaksi kimia dituliskan sebagai berikut. A K, B Bl, CCM dan DDN seperti dalam ilustrasi tersebut, dengan bagian-bagiannya. Untuk A, B, C dan D disebut koefisien reaksi, sedangkan A dan B dengan huruf kapital itu adalah bereaksi. Seterusnya C dan D dengan huruf kapital adalah produk atau hasil reaksi, sedangkan K, L, M, dan N adalah bilangan indeks, sedangkan anak panah menunjukkan arah reaksi. Berikutnya cara menyetarakan persamaan reaksi. Persamaan reaksi yang setara adalah persamaan reaksi yang memenuhi hukum-hukum dasar reaksi kimia yang sudah kita pelajari, yang ditandai dengan jumlah atom antara reaksi sebelah kiri sama dengan jumlah atom hasil reaksi sebelah kanan. Untuk menyetarakan persamaan reaksi, kita tidak diperbolehkan mengubah angka-angka pada bilangan indeks. Yang diperkenankan kita hanya mengubah angka-angka di depan zat atau yang disebut dengan koefisien reaksi yang merupakan variabel A, B, C, dan D. Sedangkan untuk menyelesaikan persamaan reaksi dapat kita laksanakan dengan dua cara, yaitu dengan cara tidak langsung atau cara matematik dan secara langsung. Marilah kita coba menyetarakan persamaan reaksi tersebut satu persatu. Yang pertama dengan cara tidak langsung. Cara ini diperlukan atau sangat bermanfaat untuk menyelesaikan penyetaraan persamaan reaksi pada reaksi kimia yang kompleks, artinya reaksi kimia yang panjang. Misalkan AH2 direaksikan dengan BO2 menghasilkan CH2O. Pada reaksi ini persamaan belum setara. Misalkan kita ganti salah satu dari variabel ABC dengan angka 1. Biasanya kita pilih angka tersebut pada zat yang jumlah atomnya paling banyak. Dalam hal ini adalah H2O. Tetapi tidak kita pilih itu karena memang di variabel A, B, dan C itu salah satu bisa kita ambil permisalnya, misalkan koefisiennya 1. Marilah kita setarakan dengan kita menghitung jumlah atom-atom zat sebelum dan sesudah reaksi. Atom H sebelum reaksi jumlahnya 1 kali 2. 1 ini adalah bilangan indeks, bilangan koefisien reaksi, sedangkan 2 adalah bilangan indeks. Sehingga 1 kali 2 sama dengan 2. Dan jumlah atom H setelah reaksi adalah 2 kali C, di mana 2 adalah koefisien H2O, bilangan indeks H2O, dan C adalah koefisien dari H2O. 2 kali C sama dengan 2C. Berikutnya atom O sebelum reaksi adalah 2 kali B, sedangkan setelah reaksi 1 kali C. Sehingga dapat kita selesaikan
Untuk atom H, 2 sama dengan 2C, di mana 2 per 2 sama dengan C, C sama dengan 1. Dan untuk atom O, kita dapatkan persamaan 2B sama dengan 1, B sama dengan setengah. Berikutnya persamaan reaksi kita tulis ulang dengan koefisien reaksi sesuai dengan variabel yang sudah bisa ditentukan nilainya. 1H2 bereaksi dengan setengah O2 menghasilkan 1H2O. Sebenarnya reaksi ini sudah setara. Namun untuk menghilangkan koefisien setengah dapat kita kalikan dengan 2, sehingga 1H2 plus setengah O2 menghasilkan 1H2O, semuanya dikalikan 2 sehingga menjadi 2H2 plus O2 menghasilkan 2H2O, dan keadaan ini adalah setara. Seterusnya kita akan menyetarakan persamaan reaksi dengan cara langsung. Menyetarakan persamaan reaksi secara langsung sebenarnya adalah sama dengan menyetarakan persamaan reaksi dengan cara tidak langsung atau secara matematika. Hanya saja dalam menyelesaikan tidak kita tulis di dalam buku. Hal ini karena kalian sudah terbiasa sehingga bisa dilaksanakan dengan cepat dan efisien. Karena tidak mungkin kalau reaksi-reaksi sederhana harus kita selesaikan dengan cara matematik yang membutuhkan dan menyita waktu. Demikian anak-anak, kegiatan kita mempelajari hukum dasar kimia dan persamaan reaksi kimia. Semoga bermanfaat untuk kalian. Dan di slide terakhir di situ tertera beberapa persamaan reaksi kimia yang belum lengkap atau belum setara. Silahkan kalian belajar menyetarakan persamaan tersebut. Kalian agar lebih mudah, atau kalau menemui kesulitan silahkan kalian bertanya lewat grup maupun kalian mencari sendiri di tutorial pembelajaran yang lain. Demikian, terima kasih. Salam, semoga kalian sehat semua beserta keluarga. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.